Mark membuka sebuah kotak berisi kotoran yang telah dikeringkan. Dia menambahkan air untuk merendamnya hingga lunak. Setelah itu ia mengubah ruang kerjanya menjadi sebuah rumah kaca. Dia menebarkan lapisan tanah yang tebal. Terakhir, ia memupuk tanah tersebut dan menanam benih. Namun, lahan itu memiliki luas hingga 126 meter persegi. Menanam tanaman membutuhkan jumlah air yang sangat banyak. Bagi Mark, yang terdampar sendirian di Mars, hal ini hampir mustahil untuk didapatkan. Mark memikirkan masalah itu sepanjang malam. Akhirnya, ia menemukan sebuah solusi. Dia mengambil satu tong bahan bakar cadangan dari pesawat ruang angkasa. Mark menggunakan logam langka bernama iridium sebagai katalis. Dia memisahkan nitrogen dan hidrogen. Selama hidrogen tersebut dinyalakan dengan sebuah kawat, air dapat dihasilkan. Dia pun bersorak gembira, tetapi sebuah kecelakaan terjadi. Ternyata cara napasnya telah mengubah konsentrasi oksigen. Pada percobaan kedua, dia mengenakan helm. Kali ini, proses pengapiannya berhasil. Setelah 1 malam berlalu, lembaran plastik dipenuhi oleh tetesan air, dan masalah air pun berhasil diatasi. Hanya 2 minggu kemudian, kentang yang ia tanam mulai bertunas. Mark akhirnya merasa tenang. Dia membersihkan panel surya, lalu melakukan perjalanan melintasi permukaan Mars selama 15 hari. Dia menemukan wahana penjelajah Mars yang diluncurkan bertahun-tahun sebelumnya. Dengan menggunakan mesin tersebut, dia berhasil mengirimkan foto kembali ke bumi. Rekan-rekan satu timnya akhirnya mengetahui bahwa ia masih hidup. Semua orang diliputi rasa bersalah, tetapi Mark tidak menyalahkan mereka. Dia menyiarkan secara langsung keajaiban yang ia ciptakan di Mars. Dia merasa bahagia setiap hari, namun sebuah kecelakaan lain segera terjadi. Sebuah lubang di pintu kedap udara menyebabkan ledakan besar. Mark menutup helmnya dengan selotip dan hal itu berhasil menyelamatkan nyawanya. Tetapi kentang-kentangnya langsung membeku dan mati. Mark menghitung ulang persediaan makanannya. Kentang itu hanya akan bertahan selama 600 hari, sementara rencana pengiriman ulang dari NASA baru dijadwalkan 800 hari kemudian. Mark pun sangat sedih, tetapi ia tidak menyerah pada hidupnya. Ia menyelesaikan berbagai eksperimen atas nama rekan-rekan timnya, yang kemudian menginspirasi tim tersebut. Tak lama kemudian, mereka menyusun rencana penyelamatan kedua. Pada hari ke-461 di Mars, Mark meninggalkan pangkalan. Dia menuju lokasi peluncuran yang telah ditentukan. Setelah 77 hari perjalanan, Mark tiba dengan selamat di lokasi tersebut. Dia melepas semua jendela dari pesawat ruang angkasa itu, lalu mencopot semua peralatan lain yang dapat dilepas. Bahkan atap pesawat pun diubah menjadi lembaran kain. Semua ini dilakukan untuk mengurangi berat agar pesawat dapat terbang lebih jauh. Pada hari ke-560, stasiun luar angkasa berhasil mencapai tepi luar orbit Mars. Mark menyelesaikan makan terakhirnya di Mars. Dia berpamitan dengan rovernya dan mengenakan pakaian luar angkasa. Saat ia terhubung ke saluran komunikasi rekan timnya, dia akhirnya menangis haru. Kemudian mesin-mesin pun dinyalakan dan Mark akhirnya meninggalkan Mars. Namun ketika bahan bakar habis,